Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Hafiz. Saya dari kelas C Manajemen Dakwah, NIM 200305084. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang bermateri pandangan Islam dan Al-Quran terhadap evolusi. Manusia sering disebut-sebut sebagai sebuah evolusi dari kera. Teori manusia berasal dari kera ini berasal dari Ahmad Darwin, yang dimana sebenarnya ini hanyalah dugaan semata dari Darwin. Namun akibatnya masyarakat pada waktu itu menarik kesimpulan dari teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera. Dalam Islam sendiri, Al-Quran telah menjelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 28 yang artinya, maka apabila kau telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniknya ke dalam ruh ciptaanku, maka tuntutlah kamu kepadanya dengan bersujud. Firman Allah yang mengatakan, maka tunduklah kamu dengan bersujud, ini menjelaskan bahwa malaikat yang begitu mulia disuruh sujud kepada manusia, ciptaan Allah yang baru, istilahnya pada saat itu. Pertanyaannya sekarang, jika malaikat yang begitu mulia disuruh sujud kepada manusia, apakah benar malaikat yang begitu mulia disuruh sujud kepada kera jika memang manusia berevolusi dari kera? Apakah sebegitu mulianya kera sehingga malaikat disuruh sujud? Oke, jadi gini, kemungkinan kera dan manusia memiliki nenek moyang yang sama bentuknya. Bukan berarti nenek moyang manusia dan kera itu memiliki nenek moyang sama. Ingat, di sini nenek moyang manusia dan monyet dan sebagainya memiliki nenek moyang yang sama bentuknya, sehingga kemungkinan besar Darwin menyimpulkan bahwa manusia itu berasal dari tadi kera. Padahal kejadian yang sebenarnya adalah seekor kera, simpanse, orangutan dan sejenisnya memiliki nenek moyang yang sama yang mengalami evolusi dan kemudian menjadi banyak variasi, sehingga sekarang terbentuklah seperti begitu, monyet, simpanse, orangutan, dan lain-lain. Begitu juga manusia, baik seperti orang negro, bule, Melayu, dan lain-lain, memiliki nenek moyang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang kemudian mengalami evolusi sehingga manusia mengalami berbagai macam ras seperti saat ini. Jadi, menurut Islam dan Al-Quran, evolusi itu hanyalah sebuah khayal semata, yang dimana kenyataan sebenarnya bahwa kita manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam sekaligus sebagai nabi pertama umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan nomor induk mahasiswa 200305077 akan mempresentasikan tentang pandangan era klasik terhadap evolusi. Pemikiran mengenai evolusi, yaitu bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu, telah berakar pada zaman kuno. Namun pada abad ke-18, pandangan biologis barat masih didominasi oleh pandangan esensialisme. Apakah itu pandangan esensialisme? Pandangan esensialisme yaitu bahwa bentuk-bentuk kehidupan tidak berubah. Pada tahun 1858, Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace mempublikasikan sebuah teori yang baru dalam buku karangan Darwin yang berjudul On the Origin of Species pada tahun 1859. Berbeda dengan Lamarck, Darwin mengajukan konsep nenek moyang bersama dan percabangan pohon kehidupan yang didasari oleh seleksi alam. Sudah munculnya biologi evolusioner, kajian terhadap mutasi dan evolusi pada populasi alami, digabungkan dengan biogeografi dan sistematika yang berhasil menghasilkan model evolusi yang canggih. Setelah kebangkitan genetika molekuler pada tahun 1950-an, bidang evolusi molekuler yang berdasarkan pada kajian urutan protein, uji imunologis, RNA, dan DNA berkembang.
Penemuan dalam biologi evolusioner membuat dampak signifikan tidak hanya dalam cabang biologi tradisional tetapi juga disiplin akademik lainnya dan masyarakat dalam garis besar. Zaman kuno Yunani, menurut Empedokles pada tahun 430 sehingga 490 sebelum Masehi, berpendapat bahwa apa yang orang-orang sebut lahir mati hewan bercampur aduk dan pemisahan unsur yang menyebabkan suku-suku dan hal-hal hidup yang tidak terhitung. Zaman kuno Cina, menurut Joseph Needham, Roisme secara eksplisit menolak ketetapan spesies biologi dan para filsuf Roisme berspekulasi bahwa spesies mengembangkan atribut berbeda dan menanggapi lingkungan yang berbeda. Zaman kuno Romawi, puisi Lucretius De Rerum Natura mendeskripsikan pengembangan kosmos, bumi, makhluk hidup, dan umat manusia melalui mekanisme naturalistik murni, tanpa rujukan apapun keterlibatan supranatural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2003050771. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pandangan Islam modern terhadap evolusi. Baiklah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa evolusi sendiri adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan evolusi. Nah, selanjutnya sepanjang sejarah, beberapa pemikir muslim telah mengajukan dan menerima unsur-unsur teori evolusi sambil tetap mempercayai kekuasaan Tuhan dalam prosesnya. Pada masa modern ini, beberapa muslim menolak evolusi dan pengajaran evolusi dilarang di beberapa negara. Pertentangan utama antara Islam dan evolusi adalah Adam dan Hawa sebagai leluhur manusia, sebuah konsep yang bertentangan dengan antropologis biologis. Nah, selanjutnya, orang pertama yang mempelajari evolusi secara mendalam sebagai sebuah gagasan yang berasal dari bangsa Yunani kuno adalah biologiawan Prancis Jean-Baptiste Lamarck. Teori Lamarck menyebutkan bahwa makhluk hidup mewariskan sifat-sifat yang mereka peroleh selama hidup bergenerasi berikutnya. Misalnya, dalam pandangan Lamarck, jerapah telah berevolusi dari binatang sejenis kijang yang memanjangkan leher terus-menerus saat berusaha mendapatkan makanan di dahan pohon yang lebih tinggi. Namun kemunculan ilmu genetika telah menguburkan teori Lamarck tersebut. Menurut perspektif Islam, teori evolusi tidaklah diterima kebenarannya, mengingat Al-Quran dan hadis secara nyata mengungkapkan penciptaan manusia pertama ialah Adam alaihissalam, dan kelanjutan proses penciptaan manusia setelah itu melalui keturunan. Dengan demikian, teori evolusi menurut Islam dapat ditolak keberadaannya dan hanya dianggap sebagai hipotesis belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dengan nomor induk mahasiswa 200305094. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap pemaparan teman-teman saya mengenai Islam dan evolusi. Respon kaum muslimin terhadap teori evolusi Darwin tersebut yang dimulai sejak akhir abad ke-19 seiring dengan masuknya gagasan teori evolusi tersebut ke dunia Arab. Intelektual muslim mempunyai pendapat yang bervariasi dan tidak seragam. Bervariasinya respon intelektual muslim terhadap teori evolusi tersebut berlanjut hingga abad selanjutnya. Berbagai respon kaum intelektual muslim kontemporer itu bisa ditipologikan menjadi 3. Yang pertama yakni corak kreasionis, yakni respon yang dilakukan oleh kaum intelektual muslim pengusung kreasionisme dan menolak sepenuhnya teori evolusi Darwin dengan mengafirmasinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, corak apologetis, yakni beberapa intelektual muslim yang tidak keberatan dengan teori evolusi tersebut hanya bisa digunakan pada hewan namun tidak dengan manusia. Yang ketiga, corak liberal, yakni kaum intelektual muslim yang menerima sepenuhnya teori evolusi tersebut baik pada hewan maupun pada manusia, namun pada saat yang sama menanggalkan tafsir naturalistis terhadapnya dan mengisinya dengan muatan-muatan teistis. Demikian
Itulah kesimpulan dari pemaparan tentang Islam dan evolusi menurut kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.